kami sini untuk AI dan advanced tools. Tujuan itu untuk omong tentang tidak hanya beginners, tetapi apa yang berikut. Kalau lihat AI for beginners, saat ini mereka sedang belajar 4 pillar atau saya akan bilang fondasi dari AI. Ini sangat penting. Harus punya satu literasi AI, berarti AI quotient. Apa AI, bahayanya, manfaatnya, bagaimana memakai itu, semua just dasarnya. Seperti Indonesia dan pemerintah sudah memperjuangkan untuk ada digital literacy, harus ada literasi AI. Salah satu fondasi daripada pakai AI dengan baik. Lebih dari itu, harus punya satu skill AI. Dan skill AI mulai dengan prompting. Dan biasa diajar fokus. Prompting yang dasar itu format, objective, context, user, and spicy. Dan itu dasar untuk skill dan daripada itu dikembangkan. Hari ini kami akan lihat prompting advanced. Dan kami akan dari itu belajar lebih banyak lagi. Harus juga tahu dan punya satu literasi Alkitab dan AI. Itu omong tentang kacamata Allah. Itu omong tentang bagaimanakah dan apakah saya bisa mengerti teknologi itu dari Tuhan. Itu untuk menolong. And itu jatuh dan itu perlu, itu tidak neutral. Itu sesuatu yang perlu ditebus dan dipakai AI for God. Dan so literasi Alkitab and AI itu termasuk dari kacamata Allah sampai kepada apa AI squared. Bagaimana belajar firman dengan AI. AI squared itu tentang bagaimana awali amati dan bagaimana investigasi untuk masuk dalam teks AI pertama. Dan bagaimana keluar dari teks dengan ajaran, artinya untuk aku, dan apa implementasi. Dan so, memulai fondasinya, penting bisa mengerti dari Alkitab dan memakai AI dalam konteks Alkitab. Ya. Lebih daripada itu harus punya learning AI. Dan learning AI itu cara yang baru, konsep yang baru, itu method, resources, itu satu yang bisa conversational learning, learning on demand, just-in-time learning. And prinsipnya untuk bagaimana saya belajar dengan AI itu beda daripada saya belajar dalam dunia klasik yang dulu. So itu fondasi. Tujuan, however, itu untuk naik level. Kami tidak mau just di fondasinya, tetapi apa yang bisa dibangun atas fondasi itu. Kalau saya bilang AI fondasinya, kami mau sekarang kepada AI Pro. Dan saya pakai AI Pro untuk omong tentang advanced. Itu akan tools dan lebih. AI Pro ada 4 bagian. Ada AI prompting, lebih advanced. Ada AI product. Dan kami akan lihat di dalam itu berapa macam tools dan bahan yang luar biasa menolong Anda. Ada AI projects. Dan projects ternyata dalam 22 tahun terakhir, saya memakai AI sejak tahun 2003. Tapi jenis AI yang beda. Dan itu dikembangkan terus. Dan lebih lagi projects untuk masa depan. Dan akan lihat AI processes. Bagaimana AI bisa dampingi daripada sekolah minggu sampai khotbah, daripada misi, scripture engagement, Bible study, dan lihat AI dalam prosesnya. So itu tujuan. Dan di akhir kami akan ada ternyata satu pro lagi, itu akan jadi AI Pro kali 5. Tetapi mulai daripada AI prompting seperti apa. Ini lebih banyak detail. Kami akan lihat untuk AI prompting, advanced media, conversational prompting, untuk products, Alkitab GPT, Counseling GPT, Badino AI, akan daripada AI projects, lihat MLC, MDC, and lain-lain sampai AI Center bersama. Dan setelah itu akan kepada AI processes yang tidak hanya AI first dan AI quotient, tips and tricks, tetapi bagaimana melayani lebih efektif dengan AI. Itu dasarnya. Dan itu berapa penting. Dengan ini sudah cukup untuk dapat SIM, ini cukup untuk bisa memakai AI dengan sangat bagus.
Tapi bisa lebih daripada itu. Kami akan lihat tadi saya omong tentang AI factors, AI formulas, AI framework. Seperti apa prompt engineering yang sekarang jadi context engineering. Ada strategies and tactics yang sangat menolong. Ada formulas and templates termasuk seperti focus and frameworks pola yang menolong untuk itu. Yang mungkin paling penting itu ada strategi yang sangat-sangat menolong. Harus punya clarity, context dalam subtask. And subtask. Berarti dipotong-potong. Jangan langsung sesuatu besar, tetapi part by part. Bagian per bagian. And harus bisa tanya itu untuk mikir. Kadang-kadang saya mau itu mendalami, saya akan bilang kepada itu. Mikir tentang itu, dan itu trigger reasoning. And kadang-kadang ada tools. Saya mau itu akan search the web. Itu akan cari. Nah, sekarang dengan OpenAI, Perplexity, dengan yang daripada yang Claude, Gemini, mereka punya kemampuan untuk bisa lebih mendalami. So, okay, lanjut. Ya, the strategy sudah diomong, kejelasan, konteks, subtask, berpikir, alat-alat, dan uji coba. Dan bagaimana untuk itu, saya akan skip semua omong hal yang sama, saya tak tahu mengapa diulang. Okay, and yang penting, instruksi yang jelas, referensi, kalau punya contoh, sangat baik, ada tugas, dipotong-potong, dan memberi waktu kepada model untuk mikir. Ini 7 strategi yang mirip, ini daripada Meta, dan Meta bilang, yang penting itu memberi instruksi yang jelas, lebih eksplisit, lebih baik. Kalau bisa memberi contoh, saya mau seperti ini, itu sangat pintar untuk meniru. And untuk bisa menggrounding. Grounding itu berarti saya akan bilang, apakah Anda tahu tentang sesuatu? Yes. Sekarang fokus daripada AI ke situ. Dan daripada itu akan bisa jawab dan punya perspektif. Dari pandangan, dari role, itu sangat menolong. Dan untuk rangkai pikir, kalau mau itu mikir, harus dibilang. Dan untuk format sejenis apa, sama dengan fokus. And content, jangan semuanya. And bisa dicek untuk itu. Okay? And strategies includes chain of thought, includes roles, instructions by example. Okay? And ini just beberapa tentang itu. Now, selain itu, ada formulas. Tidak hanya grounding, seperti saya omong, grounding itu untuk mulai omong tentang sesuatu, setelah itu bisa mendalaminya. Ada perbedaan antara one shot, few shots, dan kami akan lihat itu bersama. And dialogue. Tujuan untuk saya di belakang ini itu bukan hanya satu prompt yang huge, besar sekali, tetapi bagaimana bisa punya conversation. Tidak monolog dengan AI, tetapi betul bolak-balik. Dan akan lihat oleh contoh, by example, akan lihat tree of thoughts, and bisa mengkombinasi. Seperti ini. Zero shot inference, itu berarti sekali. Just tanya, dapat. One shot itu saya tambah contoh dalamnya. Few shot itu kepada conversational, bolak-balik. Seperti ini. Zero shot itu ada prompt, ada jawaban. Few prompt dengan contoh-contoh. Dan sering orang akan one shot, berarti mereka akan di dalam prompt describe, saya ingin apa untuk siapa, dari siapa, dan bagaimana. Kalau punya contoh lebih baik lagi. Chain of thought itu satu rangkai pikiran. So, langkah pertama jawabannya. Langkah kedua jawabannya. Dan bisa lihat di bagian bawah daripada slide ini, chain of thought prompting, jawabannya menghasilkan jawaban yang berikut, menghasilkan jawaban berikut. Nah, ada cara untuk lakukan itu langkah per langkah, tetapi di dalam prompt bilang, saya ingin AI, Anda akan lakukan A, setelah itu B, setelah itu C, dan langkah per langkah di dalam satu prompt dan dengan hasil seperti apa. Okay? Dan ada juga cara untuk pakai AI dengan nama agents atau juga dengan RAG. Itu berarti misalnya saya bilang ke prompt, saya mau Anda search the web untuk URL ini dan berdasar itu akan memberi hasil. RAG atau Retrieval Augmented Generation itu satu cara yang seperti
Alkitab GPT itu akan punya satu, bukan hanya database, tapi satu LLM, satu robot line yang bisa berbicara, dan so itu akan cari informasi dan bersama yang LLM database atau bot yang lain memberi hasil. Ada cara seperti itu di banyak AI sekarang. Saya akan bisa upload file. So saya bilang prompt berdasar file ini bisa memberi rangkuman, bisa memberi pertanyaan diskusi, bisa menolong saya untuk ABCD. Dan so kalau saya pasang satu file, attachment, atau saya kasih satu image, itu plus prompt text saya, duanya bersama, RAG, itu menambah bahan untuk hasil yang lebih terbaik. Agents omong tentang betul AI kerja bersama AI. Ada bahasa dan cara yang baru, API yang pakai nama MCP, dan kemampuan AI untuk bisa berbicara bersama AI, itu satu yang sedang dilakukan di belakang. Dan orang sering tidak sadar, tetapi kalau saya mau hitung, AI punya seperti calculator. So itu akan kepada AI kecil khusus atau satu agent, dan itu dapat hasil, dan itu mengembalikan itu. Dan so kemampuan untuk pakai agents untuk masa depan akan sangat penting. Dan lebih daripada itu, tree of thoughts. Tree of thought yang paling sederhana itu kalau saya pakai compare contrast. Saya mau Anda memberi ke saya 3 ide pro dan 3 ide kontra. Dan daripada itu dibandingkan. Dan tree of thought itu seperti chain of thought yang rangkai, langkah, tetapi perbedaan untuk itu adalah sekaligus 3 atau 4 pilihan. Anda itu mana yang terbaik, Anda itu beberapa pilihan sampai jawaban yang lebih baik. Sekarang tree of thoughts sudah diinternalisasi di dalam banyak sistem AI. Reasoning models seperti itu. Zaman paling dulu AI, apapun jawaban pertama yang muncul, itu akan mulai sampaikan. Sekarang itu akan langsung 10 jawaban pertama yang bisa disampaikan, tidak disampaikan, tapi disimpan internal, dan berdasar itu dibandingkan, dan itu jadi langkah berikut, dan proses reasoning itu hasil-hasil digabung, untuk mungkin 1-2 kali lagi untuk punya jawaban yang lebih baik. Dan Anda masih dapat hanya satu jawaban kalau lihat tree of thoughts yang di bawah slide ini, tetapi itu sangat penting untuk mengerti cara-cara beda untuk bisa nama prompt engineering atau prompting. Atau kata lain itu nama programming patterns. Patterns untuk pola untuk bagaimana saya interaksi dengan AI. Tadi kami sudah lihat daripada zero thoughts, memory, dari sebelumnya, kalau saya pakai pronoun, atau saya bilang, dari hasil tadi, nah itu memory. Dan so saya bisa prompting, dan prompting punya sejarah, dan punya apa yang saya prompt tadi. Dan berdasar itu, saya bisa prompt yang berikut. And chain of thought kepada arah reasoning seperti saya bilang. Bisa juga untuk self-consistency. Satu trik itu, kalau saya meragukan sesuatu, saya bisa tanya apa alasannya, atau saya tanya 2 AI yang beda, atau saya tanya kepada AI yang sama dengan 3 variasi dari pertanyaan. Dan dari itu saya bisa lihat konsistensinya. Dan di belakang tree of thought itu kemampuan untuk pakai lebih dari satu reasoning chain untuk membandingkan dan dapat hasil yang terbaik. Okay? Nah, ada berapa banyak design patterns yang lain, dan tak ada waktu untuk menyampaikan semuanya. Dan yang paling penting itu bagian kanan. Harus sadar di dalam prompting ada resiko. Ada resiko halusinasi, ada resiko bias, ada resiko untuk apa ini yang terbaik. Harus dicek nama verifikasi. Harus lihat apakah ada reliability. Dan sekarang dari internal, hampir semua AI besar sedang melakukan itu di belakang layar. Kalau ada fact yang disampaikan dalam jawaban, ada AI kedua yang cek fact di belakang. Dan so halusinasi tidak seperti dulu. Dan so sekarang tidak hanya,
dulu saya sebagai prompter, orang yang interaksi, saya harus verifikasi. Saya harus khawatir halusinasi dan bias. Sekarang AI sedang lakukan itu di belakang layar. Dan ini berapa banyak lagi yang terkait dengan prompting, tapi saya mau kepada bagian berikut, frameworks. Frameworks itu pola-pola atau bilang resep untuk strategic prompting. Resep yang paling klasik dasar itu RTF. Role atau peran, task atau tugas, and then format. Seperti apa bentuknya. Fokus ternyata punya 3 itu di dalamnya dan lebih lagi. Itu punya format, objective, context, user, 3 siapa, siapa saya, untuk siapa, dan oleh AI sebagai siapa. Dan S4 itu tentang spicy, tentang special request, specific examples atau specific needs, and lebih lagi tentang style. Ada pola yang lain seperti create, context, roles, examples, audience, tasks, and extras, atau content, action, results. Semua ini kalau lihat punya kemiripan. Dan kalau mulai mengerti kemiripan, Anda tidak hanya satu resep tapi bisa campur. Itu seperti kalau sudah tahu bagaimana bikin roti, kali pertama ikut resepnya, tetapi setelah sewaktu bisa tambah sedikit, oh, tidak ada resep, tetapi tambah coklat dalamnya, atau kami akan bentuk yang, and so mulai belajar bagaimana pola yang bisa dengan baik. Dan di paling bawah hybrid. Semua ini bisa dikombinasi dengan baik-baik. Ini frameworks adalah yang lain seperti TAG dan BAB. Yang paling penting itu untuk mengerti di dalam prompting itu seperti satu ilmu. Dan Anda pasti kalau mau advance akan belajar beberapa cara untuk prompting. Fokus itu lebih dari cukup. Tetapi kalau mengerti prompt framework yang beda akan mulai sadar mengapa fokus itu luar biasa hebat. It's wow. Because itu hampir semua sudah termasuk dalamnya. Oke. Saya akan just dengan satu memberi detail lebih banyak. Seperti saya bilang, RTF itu paling dasar. Dan kalau saya tanya, Anda adalah marketing specialist, Anda adalah dosen bahasa Yunani Ibrani, membuat saya studi kata dalam format paragraf, dalam format essay, dalam format outline. So, bisa lihat di paling bawah, semua dibikin satu kalimat. Sebagai teman, buatlah tugas dalam format. Sebagai ahli guru sekolah minggu, buat satu pelajaran dan aktivitas dalam bentuk lesson plan. And focus adalah framework yang sangat menolong untuk bisa lakukan itu. Oke, karena waktu tidak banyak, saya just memberi contoh. Untuk peran, Anda bisa sebagai tadi guru sekolah minggu, sebagai management project manager, satu content creator, satu daripada software developer, role bisa apapun. And saya bisa untuk tugas atau aktivitas itu verb, bikin, develop, write, menulis, code, bikin lagu, generate. And so semua ini daripada mengorganize, mengrangkum, and lebih lagi bisa format. And format sekarang bisa PowerPoint. Format sekarang bisa coding, script. Itu bisa daripada files sampai lagu, sampai renungan. Ini bisa hampir format apapun. Ini sebagai dasar. Dan ada tambahan, ada orang yang tambah kepada RTF, role, task, and then mereka tambah audience. Untuk siapa? Tone. Ini sesuatu yang humorous, sesuatu yang professional, satu yang punya empathy, conversational, educational, dan lebih lagi konteksnya apa. Dan konteks itu penting. Dan fokus punya konteks. Konteks untuk orang Kristen. So, saya mau jawaban tentang misalnya doa, D-O-A. Doa itu, apa arti doa Hindu bandingkan dengan doa Islam atau doa Kristen, sangat beda jawabannya. And lebih daripada itu, satu trik yang sering dipakai, bisa bilang ke AI, ask me questions.
tanya saya pertanyaan. Ya, dan saya actually tahu satu cara untuk prompting itu kepada AI. Tanya saya pertanyaan yang cukup sampai you mengerti apa yang harus dilakukan dan bisa lakukan dengan baik. So, itu pertanyaan pertama, ya itu, okay, Anda mau lakukan apa? Oh, tugas sekolah minggu. Okay, Anda daripada Alkitab bagian mana? Seterusnya. Untuk umur, dan itu tanya-tanya, dan satu saat itu bilang, okay, informasi cukup, dan itu memberi contoh, dan setelah itu tanya, seperti ini apa ada tambahan modifikasi? So, even asking questions, itu cara yang sangat baik. And prompting patterns, atau apa yang penting di dalam strategic prompting, atau prompting patterns, tone voice, gayanya dan style. Yang penting, instruksi yang jelas, langkah per langkah, dan apa tujuan akhirnya. Objective. Perlu ada contoh, atau minimal format seperti apa. Context. Ini tentang topik apa. Jangan seluruh internet. Persona. Siapa user? Siapa audience? Siapa Anda? Kalau saya bilang saya orang Kristen yang cinta Alkitab, berapa beda jawabannya daripada kalau saya bilang saya orang atheist yang benci Tuhan. Duanya menghasilkan sangat beda. Dan untuk bisa mengerti, kalau saya ingin itu punya jawaban yang lebih tepat, harus mengenal siapakah saya. Apa input dan output, bisa juga panjangnya, dan ada berapa banyak line yang bisa diatur. Ingat, mungkin yang paling penting, AI tidak bisa baca pikiran. Kalau saya tidak bilang siapakah saya, tidak akan tahu. Kalau saya tidak memberi contoh, itu akan coba-coba. Kalau saya tidak tahu tujuan, ku tahu yang ku mau, dan berarti AI tahu apapun. Dengan itu, berapa penting menyampaikan informasi itu ke AI. Lebih lagi kalau sudah punya pola atau pattern yang baik untuk itu. Dan saya tidak punya waktu untuk panjang lebar tentang contoh-contoh, tetapi kami dengan AI sudah bikin daripada curriculum, daripada data conversion, coding, PA, daripada renungan, daripada untuk audio. Kami bikin audio Bible bersama AI. Kami bikin pola dan cara AI Squared untuk PA dengan AI. Tahun yang lalu ada Unhack and even Expo. Dimikirkan bersama AI untuk multiplikasi dan hanya khotbah tapi hasil daripada PA. Ada situs Badeno Plus dan kami akan lihat di dalam tools and products. Tapi dalam projects ini ada banyak AI sudah karena prompting dan berdasar prompting bisa dikerjakan. So nanti kami akan kembali kepada slide ini dan akan lihat itu waktu lihat tentang projects dan caranya dan multiplikasi. Tadi kami sudah lihat prompting, dasar, media prompting, itu lebih sulit lagi. Media prompting, selalu kami akan omong tentang, dan di bagian akhir ada tentang media prompting. Oke. Oh, wow. Betul, waktu saya habis itu. Oke, maaf. Anda bisa sebanyak ini dan lebih banyak tentang media prompting, conversational prompting, strategic prompting, tetapi jujur, dengan kesulitan untuk menjalan ini, waktu sudah lewat. So, AI products. Ada dari sabda Alkitab GPT, and Alkitab GPT itu teknologi inovatif baru, itu bisa jadi alat bantu, asisten teman ber-PA, itu menghasilkan studi Alkitab yang lebih dalam, lebih bertanggung jawab, lebih relevant dan fun. And itu punya keistimewaan. Tidak sama dengan ChatGPT, karena itu dilatih secara intensif dengan berapa banyak ratusan dataset, ribuan, jutaan halaman. Itu punya subdebat yang kerja bersama. So itu actually dua sistem di belakang layar yang kerja bersama. Punya jumlah Alkitab termasuk suku-suku yang jauh lebih daripada AI. Dan punya resources kekristenan yang lain. Itu bisa multi-language, multi-function, multi-platform, back to Bible. Secara digital Bible, ini daripada software sampai apps, sampai smart Bible,
And itu. Ada juga Counseling GPT. Counseling GPT adalah sebuah bentuk AI counselor, counseling virtual. So kalau tahu Christian Counseling GPT di dalam Google itu akan muncul. Actually, 1 minggu yang lalu, saya bersama orang daripada Yes He Is, CV Global, dan mereka mulai pakai Counseling GPT. Dan mereka betul akhirnya kagum bilang, ini yang kami perlu untuk outreach. Itu sangat-sangat luar biasa. Itu punya dasar ajaran Alkitab. Itu punya fondasi biblical counseling, Christian counseling. Dan tujuan itu untuk membantu pengguna menemukan tidak hanya penghiburan atau penguatan, tetapi mereka bisa bersama itu mulai untuk mengerti solusi dari pandangan firman dan Alkitab. Maka ini bukan sesuatu yang duniawi, bukan sesuatu yang Freudian atau lain-lain seperti itu. And so Christian counseling itu salah satu dari tools yang lain. Ada GPT counselor, yaitu untuk Christian counselor resources sangat menolong untuk dampingi. Ada Ministry Learning GPT dan beberapa banyak prototypes yang lain. And ada Bedeno AI. Bedeno AI itu generative, itu punya datasets dan fungsi yang trained custom. Itu di dalamnya dan hanya punya ringkasan, pengantar, dan topik. And semua ini prompt yang sudah dibikin. Dan so tidak harus advanced prompting, hanya bisa langsung dengan klik button, itu akan masuk kepada hasil. Tetapi di bagian bawah, ada AI Sabda yang hijau. Kalau klik itu, akan lanjut dan dengan semua skill prompting bisa mendalami pasal ini dari ringkasan dengan lebih dalam. Atau untuk pengantar kata kunci, saya bisa langsung daripada kata-kata kunci ini masuk dan mendalami. And so, yang penting tidak hanya skill prompting, tetapi produk yang sangat menolong dan mendukung Anda. Daripada Alkitab GPT, Counseling GPT, and sejenisnya. And lebih daripada itu di Bedeno AI, and Bedeno itu baca, dengar, nonton, itu a media first Bible, Alkitab untuk generasi digital. And ada dakanya ringkasan sampai 5W1H, tapi langsung bisa lanjut berpihak dengan AI sekarang. And di situ klik, itu akan berdasar pasal yang Anda sedang belajar. Di situ ada peringatan untuk apa AI squared, awali investigasi, sudah masuk dalam teks, ajaran implementasi sedang keluar dari teks, and focus, format, objective, context, user. So, Anda bisa langsung dengan itu, and untuk bisa diingatkan tentang share dengan komunitas. Products yang ada itu tidak hanya yang 3-4 yang saya sampaikan, tetapi Sabda punya products, data models, biblical data models, AI resources and trainings. Kami punya lebih daripada itu, gpt.sabda.org yang jadi satu gateway untuk bisa lihat alat-alat ini. Dan jujur, alat itu tidak hanya daripada Sabda. AI products sekarang, Anda pasti sudah tahu tentang Gemini, tentang Claude, dan semua AI yang lain, termasuk OpenAI. Tetapi sekarang ada, kalau mau bikin video, ada Sora, ada VO3, kalau mau gambar daripada Midjourney, DALL-E, dan ada sejenis meledakan daripada AI tools. Tetapi AI for God tools sangat sedikit. Dan saya akan bilang, kalau mau tahu lebih banyak tentang tools atau produk, wah, berapa banyak tempat dan pilihan. Dan apakah Anda punya tempat untuk share? Saya lihat cara yang terbaik untuk belajar tentang itu punya komunitas seperti komunitas yang ada saat ini, nama AI for Church, AI for God, dan itu satu komunitas 1,000+ orang yang share hasilnya dan product and tools yang terbaru. Sekarang saya akan kepada projects karena waktu sangat cepat habis. Seperti apa AI projects? Seharusnya saya itu langsung ke slide ini, and so maaf kalau ini tidak kepada slide yang saya mau, tetapi AI projects itu terkait dengan Smart Bible. Smart itu Study Bible, Media Bible, AI Bible, dan kami omong tentang itu, Relational and Tech,
social Bible, educational Bible, research Bible. Semua ini omong tentang harusnya tidak hanya kota atau bangsa yang smart, tidak hanya kulkas, mobil, atau watch yang smart, tidak hanya HP yang smart, tapi harus ada smart church, harus ada smart Christians. Dan untuk itu perlu smart Bible. Perlu Alkitab yang dimikirkan untuk abad ini dan abad depan. Alkitab yang dalamnya punya study Bible, media Bible, AI Bible, relational Bible, and technology Bible yang bisa terus-menerus berkembang, yang bisa dipakai untuk pendidikan sebagai dasarnya, dan bisa dipakai untuk research dan perkembangan masa depan. Mau tidak mau, Smart Bible harusnya, dan AI Bible, dan semua alat-alat AI dan projectnya muncul daripada itu. Dan Sabda sudah mengerjakan Smart Bible sejak 94 dengan perkembangan. Kalau ada yang ingat BlackBerry, itu Java 9, Android yang pertama, CDs, DVDs, tidak ada waktu untuk lihat sebanyak. Tapi semua ini adalah projects, dan bagian besar terkait dengan AI. Okay, and daripada Bible Everywhere kepada Digital Word for Digital World, kepada Smart Bible, and sekarang AI for God. AI adalah alat Injil, AI untuk studi Alkitab. Mau tidak mau, visi Sabda IT for God sekarang dikembangkan, AI for God. Advance, teknologi maju. Kami juga dalam skill dan cara memakainya harus maju. Nah, so kami kemana? Quo Vadis. Okay, dan dari sisi biblical computing, saya tidak punya waktu, tetapi ini project-project yang lain terlalu banyak, dan daripada seperti 2019 YOLO, you only look once, itu kemampuan untuk pakai AI untuk bisa tahu ada apa di dalam satu video atau satu gambar, dipakai untuk ada satu media-based Bible dictionary berdasar film, berdasar images, dan banyak lain. Comic Bible punya integrated Bible study system yang dilengkapi oleh AI. He Cares, satu counseling app yang punya intelligent search, and Smart Bible, enhanced counseling, and Badeno, and masih banyak lagi. And Missional AI itu satu tempat kalau orang mau. Dari situ, Missional AI memperjuangkan bagaimana bisa pakai AI, dan hanya untuk misi, tapi kerajaan Allah. Untuk dari Alkitab sampai Missional AI omong tentang hal-hal ini. Sabda jadi speaker 2 tahun turut-menurut, dan itu ada archives yang bisa dipakai. Dan belakang itu biblical computing. Tadi sudah lihat Alkitab GPT, Badeno, dan sejenisnya. Dan selain itu ada Unhack. Dan Unhack itu khususnya untuk memikirkan bagaimana bisa mengerjakan AI dan lain. Ada Expo and resources terkait dengan Expo, dan semua ini ada bagian dari project-project yang Sabda lakukan. Dan so kalau kami lihat untuk projects, seharusnya itu slide yang tadi, tapi tidak hanya apps. Sekarang untuk Alkitab Yuku Sabda ada satu beta yang pakai AI terintegrasi, ada AIpedia yang melengkapi Alkipedia, Kamus yang punya AI belakangnya. Semua ini project yang sudah sedang jalan. Ada kalau orang mau tahu atau mau jadi beta testers, kontak Sabda. Situs AI untuk project ada aisabda.org, ada academysabda.org. Tadi sudah lihat GPT Sabda.org, and AI for God Center for Excellence yang akan jadi pleno yang terakhir hari ini. So itu projects. Ada juga AI processes. AI processes ini paket belajar. AI processes omong tentang learning untuk pustaka, academy. AI processes omong tentang gimana AI dengan Alkitab, gimana AI dengan gereja, gimana AI dan pelayanan, dan bagaimana bisa pakai AI di dalam setiap bidang. Tahun ini, saya 32 jam di Belanda mengajar tentang AI dan church, AI dan ministry, AI dan education. Setelah itu, AI tools, AI dark side, AI and organizational change, AI dalam seluruh konteks pelayanan tentang AI processes. Ada tahun yang lalu, Agustus, satu bootcamp
Bootcamp itu 18 jam khusus tentang itu. Ada AI for all, AI tracks, and kalau lihat di AI Talks, dan seharusnya sini ada 10 atau 20 daripada AI dengan sekolah minggu, AI dan hanya sekolah minggu, AI dan kerja, AI dan khotbah persiapan, AI multiplikasi, AI dengan youth, AI dengan family, AI dengan mental health, AI dengan counseling, AI dengan hampir segala bidang, 50 topik yang sudah disampaikan. Itu AI dan proses. AI dan proses omong tentang bagaimana untuk Anda dalam pelayananmu dari kerja pendidikan sampai misi pelayanan seperti apa AI dan pemakaiannya. Dan tidak hanya AI untuk diri sendiri, tapi AI untuk organisasi. Bagaimana kalian, apakah organisasi Anda bisa mikir penggunaan AI, skills, learning, literacy, and untuk pribadi, tapi untuk organisasi, struktur, dan sistemnya. Perlu mikir tentang AI di tingkat itu. Advanced AI tidak lagi hanya mikirkan tentang diri sendiri, tapi bagaimana products bisa jadi berkat untuk seluruh gereja. Bagaimana projects bisa jadi oleh kami bikin project baru. Akan ada curriculum atau renungan. Kami akan punya multiplikasi atau social media. Semua project oleh Anda untuk organisasi Anda. So dari prompting and products and projects, kami kepada advanced omong tentang AI processes. Seperti apa, bukan hanya diri, tapi di kerja dan pelayanan, AI learning. Apakah punya resources? And untuk itu, Sabda sedang mikirkan, AI for God, itu satu wadah, satu pusat, AI for God Center, untuk excellence. Excellence adalah proses. Excellence omong tentang bagaimana semua ini bisa dipakai untuk sebaik mungkin. Oke? Dan saya mau akhiri dengan satu slide, bukan hanya AI Pro, tetapi 4, tapi 5. Saya mau tambah satu, AI Promises. Kalau saya mikir tentang AI and advanced AI, saya sedang sadar Tuhan memberi ini untuk dipakai dengan excellence untuk dia. Kalau saya hanya mikir AI for beginners, itu seperti dengan mobil, saya baru belajar dan saya harap tak ada kecelakaan dan saya pakai sebaiknya untuk diri. Tapi kalau saya mulai mikir tentang AI advance, saya sedang mikir bagaimana mobil ini bisa dipakai untuk antar teman-teman kepada gereja. Bagaimana dipakai untuk pelayanan. Lebih dari itu bukan hanya satu mobil, tapi bagaimana transportasi, bagaimana semua sistem ini. Dan saya lihat di dalam AI Promises, Tuhan sudah memberi satu janji, segala dari dia untuk dia. Sudah memberi janji, semua yang kami lakukan bisa lakukan dengan excellent. Dan kalau saya lihat daripada yang Yulia share tadi tentang dasar Alkitab, dalam excellence, hal yang terbaik untuk Tuhan, saya lihat dalam AI ada satu promise, satu janji, hal yang terbaik, bisakah untuk dia? Saya bilang pasti. Lebih daripada itu, kalau saya ngomong tentang AI promises, saya sedang mikir tentang masa depan. AI promises itu termasuk future. AI promises itu juga termasuk generasi digital yang sedang di depan mata kita jadi generasi AI. AI promises omong tentang Alkitab dan Tuhan setia dari generasi ke generasi ke generasi ini, janjinya sudah digenapi, tapi dari generasi ke generasi ke generasi akan datang. AI promises itu omong tentang masa depan daripada gereja mau tidak mau, itu dunia digital, dunia AI. Dan dalam itu, saya harap kami tidak hanya beginners, tapi akan advanced. Advanced prompting. Bisa jauh lebih baik dan hebat. Advanced tools, tidak hanya Christian tools, tetapi seperti sudah dibilang tadi, berapa banyak tools yang baru.
products yang baru. And products, maaf, hampir tidak akan ada akhirnya. Dan tidak hanya products Kristen, products untuk business, products untuk segala-galanya. Berapa banyak. Dan AI Promises omong tentang projects. Kami bisa terlibat. Kami bisa kerjakan hal-hal baru. Apakah Anda sudah punya daftar project-project yang Anda mau lakukan untuk jadi berkat ke gereja, untuk berkat kepada yang lain, untuk melanjutkan pelayanan Anda? Saya kembali kepada slide pertama. Saya tutup dengan itu. AI Prompting, AI Products, AI Projects, dan AI Processes. 4 ini kalau digabung bersama, ada belakang itu dari Tuhan janji, AI promises tentang satu masa depan yang sangat-sangat beda. Tetapi saya percaya AI for God. Dan dalam rangka itu, Sabda sedang memperjuangkan satu pusat for excellence, pusat untuk AI for God.